Boleh disebut mungkin? Ya berdua setelah adu argumen ya. Setelah adu argumen, karena kan kita sama sekali nggak punya ilmu bikin HPP, kita nggak punya ilmu tentang akuntansi, jadi kita asal hitung ya udah bahan pokoknya segini, terus kita hitung tenaganya segini, udahlah gitu. Dulu awal-awal masih murah, karena sekarang udah alhamdulillah lumayan nih, jadi sekarang kita naikin nih. Hari Senin harga naik bener ini. Enggak sih, udah per tahun 2022 kemarin. Per tahun baru berarti 2022 kemarin. Kalau boleh tahu ada bocoran harganya kisaran berapa tuh, Mbak? Bisa tuh, Kak. Jadi Kak Gia kita tuh punya pancal bagnya ada 2 ukuran. Yang ukuran kecil itu untuk usia 1,5 sampai 3 tahun. Kemudian yang ukuran big size itu untuk usia 3 sampai 6 tahun. Untuk yang 1,5 ukuran kecil ini kisaran harganya sekitar 350.000. Itu terjangkau ya, Mbak Gia. 350.000 itu nanti biasanya kalau via marketplace itu kita udah ada promo untuk ongkirnya, kita bisa ongkir ke luar pulau bahkan. Gitu. Udah jauh ini ya? Iya. Dan untuk ukuran besar tuh cuma selang 50.000, jadi cuma 400.000 aja. Gitu. Wah, ini sih masih masuk sekali dengan kantong teman-teman dan pendengar Star FM. Iya benar. Karena kalau yang balance bag yang impor punya itu tuh bisa di harga 2 juta lebih. Gitu, yang bermerek gitu. Tapi emang bagus sih, udah merek gitu. Kita kan buat yang budget menengah ke bawah gitu. Yang pengen anaknya sehat, otomatis kan jadi ketergantungan gadget lagi nih, karena aktif, main sepeda gitu. Terus buat emak-emaknya juga nggak menguras kantong gitu. Masih aman, kalaupun harus nabung tuh nggak sampai berbulan-bulan mungkin. Oke, ternyata yang tadi Gia sempat kepikiran kan kalau misalkan balance bike itu kan nggak ada pedalnya, Mbak ya? Iya betul. Sepeda, dan sama ternyata pancal bike juga seperti itu. Iya benar. Dan itu arti dari pancal sendiri apa itu, Mbak? Jadi kita kan memang mengangkat lokal punya nih Kak Gia gitu. Jadi sepedanya juga lokal punya, Indonesia punya, pakai kayu gitu. Terus dari namanya kita juga mengusung nama daerah gitu. Kita kan dari Jawa nih. Gitu. Jadi pancal itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya itu dari kata mendorong atau push gitu ya. Mendorong menggunakan kaki gitu. Jadi lebih ke sepeda dorong menggunakan kaki. Artinya kurang lebih seperti itu. Gitu. Ini menarik bener untuk bikin anak jadi lebih aktif ya. Iya benar. Jadi nggak ngerengek jajan, sehat gitu. Bener. Udah capek duluan, energinya keluar dengan mendorong sepeda. Kalo tapi kids zaman now kan lebih sering mainan gadget kan. Bener, kita itu. Gimana caranya orang tua buat mengalihkan perhatian si anak nih biar aktif lagi, biar sehat gitu, biar nggak speech delay juga. Betul. Wah, ini banyak manfaatnya ternyata ya. Dari lokalitas menjadi suatu hal yang lebih besar lagi. Tapi kita tunda dulu ya untuk cerita-cerita karena kita harus ada iklan dulu. Dan juga Anda pendengar, kalau mau bergabung sama Gia dan juga Mbak Ratna dan Mas Nugroho di UMKM Talks ini sampai dengan jam 10, langsung aja drop pertanyaannya bisa di Instagram @starjogjafm atau langsung di nomor 081 862 1013. Kembali lagi bersama saya Pelogia Suparman dan tentunya masih di UMKM Talks nih bersama dua orang sepasang suami istri. Ini saking terpesonanya dengan cerita di balik pancal bike ini jadi agak grogi dan ini Gia masih bersama Mbak Ratna dan juga Mas Nugroho. Dan Anda pendengar, kalau seandainya mau bergabung bersama Gia dan ada yang kepo, pengen dikepo ini, bisa langsung nih, mumpung ada gitu kan. Bisa langsung gabung sama Gia di nomor 081 862 1013 atau juga bisa di Instagram @starjogjafm. Dan kembali lagi Mbak Ratna, Mas Nugroho, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol mengenai distribusinya ya. Atau tapi sebelumnya Gia mau tanya dulu deh, produksinya ini gimana dan ini sudahkah? Ini masuknya home industry berarti? Iya, masih UMKM lah, masih mikro gitu. Mikro. Dan semoga untungnya tetap makro tapi. Amin, semoga. Oke, ini berarti masih UMKM dikerjakan di rumah? Iya, masih di rumah. Kalau boleh tahu ada berapa pengrajinnya nih? Artisannya berapa orang nih? Oke, untuk produksinya saya mempunyai teman, tapi pas kalau ada pesanan banyak gitu, mereka saya
saya panggil. Oke. Itu sekitar 2 orang. Oke, 2 orang. Kemudian yang dikerjakan di rumahnya juga ada, jadi nggak bisa datang karena cukup jauh rumahnya. Itu sekitar juga 2 orang, jadi sekitar semuanya 5 sama saya. 5 ya, total 5 lah seperti itu. Oke, itu berarti untuk produksi di rumah. Dan itu biasanya berdasarkan pesanan dulu atau ternyata udah tetap produksi aja sebelum ada pesanan? Kalau untuk produksinya kita tetap memproduksi setiap hari, tapi kalau itu nanti pas ada orderan banyak itu baru mendatangkan orang. Kemudian kalau stoknya pas ada ya kita pas kalau laku berapa itu sebagian apa ya istilahnya uang untuk membeli kayu dulu terlebih dulu. Mungkin bisa dibuat beberapa dulu 10 atau 15 pieces sepeda. Jadi nanti kalau pas bruk banyak itu sudah nggak begitu apa ya istilahnya begitu repot atau pusing ya gitu. Jadi agak santai saja tetap jalan tapi meskipun nanti cuma 1 atau 2 orang tetap bisa dicukupi untuk orderan itu. Oke, ini juga sudah ada yang bergabung nih, Mbak Ratna dan juga Mas Nugroho. Ada yang nanya, kalau misalkan kendala dalam produksi itu adakah dan apa yang jadi solusi dari kendala tersebut nih? Boleh dong, misalkan dari Mbak Ratna atau? Ya bisa, mungkin Mbak Ratna. Oke. Istri jadi malu. Oke. Untuk kendala produksi ya. Selama ini kendala produksinya kita belum ada nih Kak. Kita lancar jaya dari bahan baku, kemudian dari tenaga kerja, dari peralatan kita sudah alhamdulillah sudah mencukupi lah gitu. Yang jadi kendala malah di sistem pemasaran gitu. Karena jadi kan ini saya masih sendiri untuk memarketingkan memasarkan untuk produk ini dan saya juga belum punya cukup untuk ilmu marketing digital, gimana caranya untuk scale up produk-produk ini untuk ke banyak market gitu. Nah, lebih kendalanya di situ gitu. Jadi saya belum punya untuk ilmunya itu gitu. Jadi next mungkin kita kayak lebih punya tim khusus gitu marketing yang bisa mungkin bikin konten atau cara memasarkan gitu untuk lebih luas lagi pasarnya gitu. Kalau produksi alhamdulillah belum ada. So far masih aman ya produksi. Aman. Jadi jawabannya so far masih aman dan solusinya jadi karena belum ada jadi belum juga cari solusi. Iya, benar. Yang terdekat adalah untuk pemasaran mungkin betul. Ya, untuk distribusi dan lain sebagainya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya aja berarti ini dari di Instagram nih sudah ada yang bergabung di kolom komentar ada Andika Bagaswara 76 yang bertanya seperti selama ini yang sudah kejual sampai mana saja nih untuk dari Pancal Bike itu sendiri. Oke, untuk balance bag, wooden balance bag biasanya kalau kita sebut wooden balance bag gitu, wooden, balance bag kayu itu kita udah terjual itu dari persentase 100 tuh ya 75% itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat karena Jawa Barat itu lebih dominan untuk penjualan kita selama ini. Kemudian untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan kita paling jauh di Sulawesi, Kalimantan sama Bali. Gitu. Bali itu lebih dominan juga setelah Jawa Barat karena kebetulan di Bali kita kayak punya kerjasama gitu Kak sama sama taman edukasi anak. Jadi di sana tuh khusus mainan anak gitu. Nah, kita kerjasama di situ. Itu di sana kebetulan banyak customer kita yang warga negara asing, bule. para bule ya. Iya gitu. Karena kebanyakan para bule itu suka produk-produk yang unik, betul. Yang handmade seperti itu. Nah, karena udah lumayan jauh kan, tadi juga katanya ternyata kendalanya di pemasaran. Iya, benar. Apakah ada pendampingan dari misalkan pemerintah? Itu kalau ada dari mana aja Mbak kalau boleh tahu? Iya, selama ini alhamdulillah kita punya fasilitasi dari Kementerian Perindustrian. Kalau di Jogja tuh Balai Besar Kerajinan dan Batik, dan kita banyak banget fasilitasi dari sana, mulai dari mentoring, terus inkubasi bisnis, kemudian uji lab produk dan macam-macam. Dan ini yang kita on proses nih baru OTW proses ke standarisasi SNI. Doain ya Kak. Amin.
Kita doakan bersama nih pendengar. Kalau beneran bisa lolos SNI nih, kita bisa jadi produk sepeda kayu anak pertama yang bersertifikat SNI gitu. Ini udah lokal ya, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar, lalu juga dengan tentunya untuk kebaikan para anak-anak Indonesia. Bener-bener bisa lebih sehat, no gadget. Betul. Sama ini ternyata kayaknya memang sangat membantu perkembangan psikomotorik halus anak ya. Bener, iya. Karena gitu. memang ada aktivitas di kaki gitu. Jadi fungsi untuk balance bag ini adalah keseimbangan anak itu lebih terkendali antara keseimbangan tangan sama kaki. Kemudian melatih motorik halus, kemudian melatih emosional. Jadi otomatis kalau anak ngerakin sepeda itu kan semua gerak, mulai dari tangan, kaki, telinga, mata harus fokus. Betul. Gitu. Jadi konsentrasi, fokus. Jadi kayak semua indera di tubuh tuh gerak. Jadi otomatis anak bisa lebih sehat, kemudian fisiknya lebih kuat dan tidak mudah, keseimbangannya lebih terjaga. Betul. Sih. Oh ya, satu lagi Apa itu? Balance bag ini sepeda tahap pertama sebelum si anak menggunakan sepeda yang menggunakan pedal. Gitu. Jadi kalau anak next menggunakan sepeda pedal itu dia akan lebih mudah, gampang gitu, karena keseimbangannya udah terlatih duluan nih. Betul. Nah, bisa kalau udah dibeliin sepeda yang upgrade yang udah pakai pedal, itu lebih gampang gitu si anak nih buat belajar gitu, karena udah keseimbangannya udah terjaga dari kecil gitu. Betul. Mulai umur 1,5 tahun. Dari 1,5 tahun ya, sejak dini. Nah, mengenai tadi ngomong ada pendampingan dari pemerintah dan beberapa lembaga terkait ya. Betul. Itu awalnya gimana bisa jadi akhirnya kecantol sama pemerintah nih untuk didampingi gitu. Jadi dulu tuh awal tahun 2021 tuh ada program dari Kementerian Perindustrian tuh namanya Innovating Jogja. Gitu, dan kita iseng ikut ya, dan kita tuh direkomendasiin sama Bapak Camat di Banguntapan. Kamu mewakilin Banguntapan yuk buat ikut maju gitu, buat produk yang inovating gitu. Kita daftar, kita ikuti alurnya, dan di pertengahan 2021 ketika pengumuman, setelah dilakukan banyak penyaringan gitu kan, disaring dari 200 berapa pendaftar, disaring jadi 100, disaring jadi 50, dan kita the best 5, dan kita di peringkat pertama ya Pak ya. Waduh, ini nih. Alhamdulillah di peringkat pertama. Makanya untuk dari 5 tenan, kita sebutnya 5 tenan inkubasi bisnis itu mendapat fasilitasi banyak dari Kementerian Perindustrian gitu. Berawal dari ikut lebih tepatnya kompetisi ya? Kompetisi inovasi produk yang kita nggak tahu itu kompetisi apa ya. baru pertama kali ikut. Iya, asal coba saja. Istri saya pun juga setiap kali ikut istilahnya seminar ya. Mentoring itu pulang itu kayak mumet. ngedrop gini ya. Terus saja dicoba. Karena bener-bener terjun di dunia bisnis tuh nggak gampang. Betul. Banyak etikanya, banyak ininya gitu ya. Padahal kita dari nol, bener-bener dari nol ya. Min nol ya, dari starting pointnya dari minus gitu. Nggak tahu apa-apa. Iya. Dan itu ternyata berkah banget karena memperkuat hubungan keluarga kayaknya ya. Ya kadang kalau pas lagi ngurusin bisnis ya kadang tetap harus profesional. Iya benar. Wah, ini menarik banget mendengar. Dan ini juga bakal ada pertanyaan lagi Mbak, tapi kita harus tahan dulu. Ini biar makin penasaran apa itu ya dari balance wooden bike ini. Misalkan kenapa kok bisa dari iseng-iseng awalnya untuk membuat mainan anak, tapi ternyata bisa menjadi distribusi yang cukup besar. Dan Anda pendengar kalau masih mau gabung sama Gia dan juga Mbak Ratna dan Mas Nugroho, langsung aja deh drop your question di Instagram @starjogjafm atau mention di Twitter @starjogja, dan juga di nomor 0818621013. Terima kasih pendengar yang masih bergabung bersama Gia di Dinamika Jogja Pagi, dan juga tentunya di acara Edu Talks nih bersama Mbak Ratna dan juga Mas Nugroho. Masih aman ya Mbak? Mas? Aman dong. Karena perbincangan kita nih tadi di belakang panggung nih semakin
ini banget, menarik banget nih karena ternyata banyak hal yang dipersiapkan tentunya dan juga banyak hal yang ini juga lagi diuji coba lab ya soalnya ya Mbak Mas ya. Laboratorium. Jadi untuk menuju ke SNI itu kan harus banyak tahap nih Kak Gia. Dasarnya gitu. Ini awal. Tahap dasar gitu. Karena menuju ke SNI itu nggak mudah. Betul. Ternyata nggak mudah. Produknya harus bener-bener yang mencoba. Produknya harus yang bener-bener berkualitas, tidak berbahaya untuk anak. Gitu. Ya pokoknya masih banyak dan harus merelakan unit sepeda gitu ya, untuk dilabkan gitu. Betul. Berarti total berapa nih yang kemarin di uji lab ini? Awalnya 3 terus sananya minta lagi ada 3 lagi jadi total 6 gitu. Ini bisa jadi tambah lagi nih karena yang belum lolos. Itu berarti yang udah lolos berapa kemarin? Banyak yang udah lolos. Itu dari satu sepeda itu kan yang diuji banyak nih Kak. Ada saddle-nya, ada stang, ada roda, ada kayu intinya yang pokok itu. Finishingnya finishingnya itu. Dan itu ada beberapa yang belum lolos gitu. Dan tapi dari yang lolos sama yang tidak tuh alhamdulillah banyak yang lolosnya gitu. Dari roda, kayunya, karena kan kita awalnya takutnya kayunya nih kita nggak lolos gitu. Karena kan itu bahan dasar pokoknya nih. Kalau itu nggak lolos, wah udah harus ganti bahan. Ternyata dari pengujian pertama kali itu udah lolos di kayu tuh udah lolos. Malah aman ya ternyata. Finishingnya kemudian halusnya food grade semuanya. Food grade-nya langsung udah aman itu. Gitu. Dari bahan kimianya aman, dari segi mekaniknya juga aman gitu. Cuma ada satu yang kemarin belum lolos nih, bagian baut skrupnya tuh kan kadang ada bahaya buat anak gitu. Betul. Jadi kita harus benar-benar cari part yang bisa buat nutup skrupnya itu ya Pak ya. Berarti ini PR terbesar adalah penutup skrup ya. Benar. Sama masih itu handle stangnya. Itu yang bahan dasar karet kan ya. Itu ada sebenarnya kandungan petalatnya tuh cuma lebih 0,1. Ada lebihnya hanya sedikit ya? Sedikit gitu, tapi tetap aja itu nggak lolos gitu. Kan harus ada minimal berapa gitu, saya juga nggak paham. Betul, dan ini ternyata diperhatikan sebegitu detailnya. Karena menuju SNI itu nggak mudah gitu. Betul. Dari segi produksinya di rumah tuh juga harus dilihat. Jaga kebersihannya juga, terus kerapihannya tempat kerja, terus gitu-gitu. Jadi yang nggak diuji tuh bukan cuma produknya doang, tapi sampai tempat produksi udah berkali-kali aja ya Pak di audit ke rumah ya. Jadi mau nggak mau rumah jadi beres terus ya Mbak? Iya, mau nggak mau. Dan pokoknya yang mau dari dinas yang mau ke rumah harus janjian dulu. Apalagi ada anak kecil tentunya. Ini suatu hal yang effortnya lebih lebih banget. Dan juga ini ternyata kalau Gia tadi nggak salah dengar ternyata memang pengerjaannya masih benar-benar dari tangan ya. Iya, handmade ini semua. Dan ini salah satu pengrajinnya sudah ada nih, ketua pengrajin se-Indonesia bukan? Ada sekampung aja. Sekampung sementara dengan pertemanan yang akhirnya dibantu sama satu lain. Dan dulu ternyata memang Mas Nugroho ini memang sudah jadi pengrajin perak ya Mbak Mas? Atau gimana? Saya bukan pengrajin di toko perak itu, saya menjaga di salah satu toko perak di Kota Gede. Kemudian di sana kan waktu itu awal-awal pandemi, ya, tentu saja langsung berdampak sekali. Itu pengurangan jam kerja. Kemudian salah satunya yang palingan itu sehari masuk sehari libur ya. Pernah itu diterapkan di tempat kerja. Kemudian saya kan waktu itu banyak waktu juga di rumah. Saya coba bikin sepeda ini untuk anak saya waktu itu sampai sekarang ini. Berarti sebenarnya ini belum punya keahlian khusus untuk membuat sepeda. Tapi emang suka sih, hobi. Karena saya sudah suka di perkayuan. Hobi perkayuan dan merangkai-rangkai. Hobi di perkayuan, kemudian seneng utak-utik itu tadi, seneng ngeritik apa yang pokoknya saya bisa, saya coba. Kemudian ya itu sampai sekarang ini jadi kayak apa ya, kalau sehari nggak megang kayu itu ada yang kurang ya.
bisa jadi istri kedua ini kayu ini. Maksudnya harus ikhlas ya Mbak, selama ketahanan ekonomi ini aman. Yang satu pusing rangkai-rangkai, yang satu pusing masarinnya gimana, jualannya gimana biar kejual. Betul gitu. Betul, jangan sampai ini cuma jadi banyak numpuk. Bener, ya, banyak numpuk iya. Tapi tetap bisa terdistribusikan dengan baik. Ini juga ada pertanyaan lagi nih, Mas, Mbak, mengenai rencana nih, ada nggak sih rencana buat inovasi produk berbahan dasar kayu lagi untuk anak yang lain selain dari Balance Bike ini? Ini dari Mas Anto di Sleman ya, silakan. Ada. Yang pertama dan sudah saya coba, saya uji coba itu sepeda untuk bisa tergolong balita juga ya. Oke. Balita juga yang sudah bisa memakai sepeda itu yang kita kasih pedal. Jadi berbahan dasar kayu, tetap kayu. Kita tambahi pedal. Kemudian rodanya pun sudah kita coba ganti dengan roda angin. Itu sudah kita coba. Ternyata ada setelah beberapa bulan ya, waktu itu 2 bulanan ada kekurangannya di engselnya. Di engsel itu untuk penggerak belok kanan kirinya itu belum terlalu kuat. Saya masih mempelajari di situ. Bisa jadi nanti saya rubah dengan engsel apa ya, engsel pintu gerbang itu ya, yang agak lebih gede lagi. Betul. Tapi belum saya coba. Saya coba. Ternyata dari Pushback Kayu ini ada yang pesen atau yang lain, jadi masih saya tinggal. Kemudian selain sepeda itu ada juga gukar kecil ya, itu yang untuk apa itu mobil-mobilan ya, tapi berbahan dasar kayu. Semuanya 85% lah kayu. Yang dari logam bisa jadi untuk rodanya, untuk kerangka itu juga kerangka juga kayu itu. Tapi kita kayunya kayu jati waktu itu. Sudah saya coba. Kemudian iseng juga saya upload di sosmed juga, bagus itu responnya. Itu ada yang mau, tapi nggak berani, belum berani karena itu masih uji coba, di mana kekurangannya, di mana yang mudah rusak itu di bagian mananya masih saya pelajari. Ternyata ya adalah karena baru pemula ya, baru saya pelajari, ada yang perlu saya perbaiki. Berarti. Tapi ya lagi-lagi baru mau saya perbaiki. Pushback Kayu ada lagi. Pesanan lagi. Jadi satu-satu mungkin ya. Iya, fokus lagi ya, sudah ada lah rencana produk produksi lain, inovasi lain yang saya mau buat atau produksi. Jadi sambil mengembangkan pemasaran yang Balance Bike ini juga sambil uji coba ya Mbak, iseng-iseng berhadiah lagi nih. Dan juga ini sambil nunggu uji SNI tentunya ya. Betul. Dan ini sih Mbak, jadi penasaran juga tadi kan ternyata penjualannya udah ada yang sampai keluar pulau ya. Walaupun belum berani nih ekspor untuk ekspor belum berani. Semoga secepatnya. Punya badan hukum. Betul. Jadi semoga secepatnya nih ya setelah semoga ya ada SNI. Tapi kalau untuk hak cipta sudah ada. Hak cipta on proses nih. On proses juga. Tapi belum terbit sertifikatnya. Tapi untuk hak cipta namanya udah kita nggak ada yang lain gitu. Karena namanya kan unik kan. Betul. Hak cipta itu kan lebih ke logo sama nama. Itu udah dicek kemarin tuh belum ada gitu, jadi kita pertama gitu. Tapi emang sertifikat untuk ininya belum terbit. Jadi masih nunggu semua ya. Masih nunggu semua. Gak apa-apa. Karena emang kita baru startup banget. Ini startupnya lokal bangun tapan nih. bisa dicoba, dan lokasinya tepat di belakang kantor kecamatan atau sebelum, malah kalau dari arah ring road timur Kota Gede itu cuma belok ke timur kurang lebih 200 meter ya? 50 meter. Nggak sampai 200 mah. Bisa ya. Jadi kalau kita pengen lihat bisa langsung datang? Bisa. Ke IG dulu boleh. Ke IG-nya apa, boleh disebutin dulu? Buat yang kepo produk-produknya kita itu bisa search aja IG-nya di akun pancalbike_craft. pancalbike_craft. Bisa langsung ya di follow juga Jangan lupa di follow nih tentunya. Kalau akun YouTube ada juga nggak Mbak? Ada. Apa itu ya? Akun YouTube kita udah hampir monetize ya Pak. Wah ini. Tapi belum. Tapi ya
perkembangannya akhir-akhir ini tuh subscriber nambah terus, viewers, jam tayangnya kita nambah terus gitu. Akun YouTube juga ada sama Pancal Backcraft juga. Gitu. Ini jangan lupa ya. Kalau di akun YouTube Pancal Backcraft itu nggak monoton tentang sepeda malahan. Lebih ke tutorial, Jadi tutorial cara memproduksi vas kayu atau rak dinding kayu, home decor gitu. Jadi tapi ada juga yang sepeda gitu. Buat yang mau kepo, mau latihan bikin, boleh search aja YouTube-nya Pancal Backcraft. Di sana ada tutorial. Tutorial cara membuat balance bag gitu. Ternyata nggak cuma jualan tapi bagi ilmu ternyata. Boleh, nggak apa-apa karena ilmu bisa di-sharing. Betul sekali. Dan ini masih nyambung dengan karena tadi ada tutorial. Berarti ini kalau misalkan dikirim keluar pulau, ini berarti merangkai sendiri. Nanti. Gitu. Iya Kak Gia. Jadi kita ngirimnya keluar pulau itu dalam bentuk belum dirakit jadi sepeda gitu. Jadi dalam bentuk pretelan gitu. Jadi part-part sepeda. Jadi ada roda sendiri, bodi sendiri, staknya sendiri, terus saddle-nya sendiri gitu. Nanti kita bungkus pakai bubble wrap, kita pakai box Pancal Bag itu, kita kirim. Nah, nanti setelah sampai sana itu di dalamnya ada buku panduannya. Di dalam boxnya itu ada buku panduan cara merakit, terus manfaat balance bag, terus ada warningnya juga sih kalau ini nggak bisa digunakan di jalan raya segala macam. Sama biasanya kalau by WA tuh kita kasih link YouTube juga untuk tutorial, karena kan kalau by video sama by tulisan tuh lebih gampang video ya, lihat video. Terus secara tidak langsung narik konsumen juga buat view YouTube-nya kita. Berarti ini konten kreatornya langsung Mas Nugroho. Saya di balik layar. Saya nge-shoot pemasaran pengarah gaya juga mungkin. Bikin konten juga lah. Wah, ini semuanya satu paket bisa ini ya. Gitu. Kalau anak dilibatkan juga nggak nih kira-kira sambil belajar nggak? Penyemangat aja sih. Penyemangat. Justru ide keluar dari anak ya. Kalau ada anak tuh kerja rasanya seneng gitu. Wah, ini bisa jadi. Kalau ada teman-teman wartawan nih datang ke rumah gitu, dia kayak ngobrol sama nama anak saya tuh Hasbi Kak. Hasbi, kamu tuh ini loh pencetus inovasi produknya bapakmu loh, kayak gitu. Iya bener juga ya. Wah, nanti kalau ada produk baru nama Hasbi kayaknya harus nih. Nanti kalau udah gede langsung ditagih ya, monetizing namanya nih nanti lama-lama. Wah, ini menarik juga. Dan semoga ini terus lancar ya Mbak ya. Amin, thank you Kak Gia. Selama ini kalau secara produksi belum ada kendala berarti ya. Hanya mungkin pemasaran kayak sekarang kendalanya adalah pandemi juga. Betul, pandemi. Tapi tentunya marketplace membantu ya Mbak? Iya, membantu banget. Karena kebetulan marketplace kita ada 2. Boleh sebut ini gak sih? Atau warnanya aja mungkin? Warna si oren-oren itu sama si ijo-ijo itu. Itu kita ada di 2 marketplace itu. Dan kebetulan kalau di marketplace itu kan ada history pembelinya berapa gitu. Nah, itu juga menunjang juga gitu. Jadi ada rating bintang, nggak ada yang ngasih bintang di bawah 5. Alhamdulillah. Di Shopee kalau cuma order by WA, by IG kan nggak ada testi ratingnya ya. Betul. Kalau via marketplace itu membantu banget nih, benar-benar bisa dicek nanti di Shopee tuh bintangnya 5. Iya. Karena ada sih pernah yang ngasih bintang itu 3. Itu kenapa? Saya follow up gitu. Maksudnya kendalanya apa, dia bisa dibantu ya gimana, pinter-pinternya kita cari ngasih solusi. Betul. Si customer ini kecewa gitu. Ya setelah kita kasih solusi, kalau perlu kita ganti. Yang penting kamu jangan ngasih rating 3 gitu. Kita ganti beneran karena kebetulan itu waktu itu bukan produk sepeda sih, tapi paddocknya. Paddock itu standar. Standarnya. Jadi kan kita selain jualan sepeda, jualan partnya juga. Jadi paddock buat yang punya balance bag original, yang bermerek, itu biasanya paddocknya belinya di kita ya Pak ya. Standarnya. Iya, karena standarnya murah di kayu gitu. Kalau standar original juga mahal. Gitu. Itu standarnya bisa dipasang dengan sepedanya itu? Bisa. Karena rodanya kan ukuran semua sama. Semua sepeda balance bag itu ukurannya sama. Kita pakai roda yang ukurannya sama kayak balance bag pada umumnya. Gitu. Jadi standarnya semua masuk di situ. Lebarnya juga pun sama, lebar. Bisa dilipat juga. Bisa dilipat. Lebar as yang saya buat dengan as
spek yang pabrikan itu sama. Jadi standar buatan kita mau dipakai dua-duanya pun bisa. Aman ya jadinya ya. Walaupun belum beli yang secara lokal, setidaknya boleh partnya dulu deh. Malah di marketplace yang oren itu best sellernya malah pedoknya itu daripada sepedanya. Betul, karena mungkin baru tahu ya Mbak. Iya, baru tahu. Kalau misalkan udah tahu dari lama, nggak usah beli yang pabrikan. Tapi kalau yang punya kita kan nggak bisa buat race. Kebanyakan para ayah bunda yang punya balance bike original tuh biasanya anaknya diikutkan dalam ajang racing balapan gitu. Itu jadi kayak olahraga ya Mbak? Iya, olahraga, betul. Melatih anak buat percaya diri juga. Betul. Dan ternyata jalannya itu juga cepet-cepet banget ya. Pakai kaki deh. Saya waktu pertama kali melihat itu loh, bisa cepet banget ya. Kirain ya cuma pelan standar. Gitu. Jadi itu kan nggak ada remnya kan, nggak ada remnya itu pada meluncur gitu ya. Saya sendiri malah takut seneng melihat pertama itu loh. Betul. Banter segitu. Bisa sekencang mungkin saya ikut itu, mungkin saya kalah itu. Meskipun gede saya kalah itu. Makanya daripada ikut racingnya mending bikinnya aja. Iya benar. Balap di produksinya nih kayak gini. Wah iya juga. Tapi berarti ini sebenarnya kalau untuk awalan pemula untuk anak-anak misalkan pengen ada lahan olahraga baru nih bisa coba ya. Boleh. Bisa coba. Bisa banget dong Kak, apalagi buat yang emaknya budgetnya kurang gitu. Bisa datang ke rumah juga buat nyoba dulu, nggak harus beli, nggak apa-apa gitu. Oke, boleh nyoba dulu ya. Boleh nyoba dulu ke rumah, putranya diajak gitu, nyoba dulu nggak apa-apa. Ada di Maps nggak? Alamat? Ada. Atau kalau searchnya apa nih kalau mau Pancalbek aja. Pancalbek di aja. map Pancalbek nanti udah ada. Pokoknya bangun tapan nih ya. Iya, bangun tapan. Nah, kapan-kapan kita main deh kalau gitu. Silakan. Walaupun nggak bisa nyoba, lihat dulu aja nih. Ponakan bisa dia. Oh, benar. Kalau dia sih baunya kucing mungkin nanti. Juga bagus untuk gift loh Mbak, untuk hadiah ulang tahun. Betul juga ya. Ini apalagi mau Imlek kan mungkin bisa ya. Benar. Angpaunya berupa Pancalbike ini. Balance bike ini. Karena sudah banyak mereka membelikan untuk kado hadiah ulang tahun cucunya juga ada. Iya. Ponakan juga ada. Oke, berarti kalau untuk packaging bisa dibantu juga ya untuk hadiah? Bisa. Nanti kita kasih kartu nama, kartu ucapan gitu. Bonusnya sepeda lagi bisa nggak ya? Aksesoris mungkin. Aksesoris. Kan kita ada aksesoris bel sepeda itu. Keranjang ini di depan gitu. Ada keranjangnya depan gitu. Wah, boleh nih ibu-ibu atau bapak-bapak, ayah bunda nih kalau misalkan punya anak yang karena pandemi kan sosialisasi anak juga berkurang ya. Jadi kalau misalkan disuruh belanja ke warung bisa sok sambil main sepeda, gitu, sambil beliin garam ya atau kopi ya gitu. Karena kalau bisa langsung bisa ada hadiah aksesoris mungkin gitu. Kalau dia minta aksesorisnya aja mungkin boleh kali ya. Boleh buat di motor. Oke, nanti kita main nih buat di motor dulu mungkin. Kalau besok ada yang untuk yang untuk dewasa boleh deh pesen. Oh, ini kalau lihat di fotonya standarnya berupa kayak MotoGP gitu ya. Standarnya standar pedok. Iya benar. Kalau yang lain yang setahu saya sebelum saya buat yang lipat itu pisahan itu Mbak. Oke. Jadi sedikit repot sih, sedikit nggak praktis. Kalau punya dari saya kan ada engselnya dua itu kanan kiri. Kalau mau masuk tas ya lempet saja. Dilipat ya. Istrinya langsung nih Mas, bukan dia angkat tangan kalau ini. Dilempet. Kelihatan aslinya lama-lama. Ini benar-benar lokalitasnya kerasa banget nih. Karena dari bahasa-bahasa, jadi kalau dia pribadi karena pendatang belajar ya. Jadi belajar. Dia pendatangnya. Betul. Tapi sangat menarik karena mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin bisa jadi tutorialnya pakai campuran bahasa ini. Besok-besok mungkin menarik lagi ini. Iya. Kemarin ada yang minta tutorial di buku panduannya itu ada English versinya. Iya. Tapi belum bisa. Harus ditranslate dulu. Betul. Mungkin nanti kalau ada dari pendengar yang pengen kerja sama bisa ya Mbak ya. Bisa. Mungkin kalau pesan dia bisa 3 nih, bahasa Jawa misalkan, Indonesia sama bahasa Inggris. Ini lebih menarik lagi. Wah, udah nih besok-besok wassalam nih produk-produk besar lainnya. Wah, ini nggak kerasa ternyata kita sudah mendekati jam 10. Boleh deh sekali lagi ditekankan kalau mau beli kemana aja. Boleh. Terus kayak biasanya operasional jamnya jam berapa aja gitu Mbak. Silakan. Oke, thank you Kak Gia buat pendengar Star FM nih, yang buat punya ayah bunda nih, buat yang punya
baby, anak usia 1,5 sampai maksimal 6 tahun bisa. Kalau yang di Jogja boleh datang ke galeri kita, banyak di sana, malah bermacam-macam. Bisa pilih langsung gitu, nyobain putranya boleh. Kalau yang di luar Jogja bisa kepoin IG-nya dulu atau Shopee. Yang marketplace orang-orang itu aja Pancal Backcraft, nanti di sana banyak koleksinya juga. Dan itu bisa di order custom, bisa ditulis nama juga, digrafir nama gitu. Misalnya namanya Gia gitu, bisa digrafir Gia gitu di bodinya itu. Apalagi anak-anak kecil suka namanya kalau ada di situ. Betul. Gitu. Oh itu diukir ya? Jadi diukir. Pakai laser sih, nggak diukir. Oh laser. Ini besok-besok jadi pameran karya seni. Bisa nih craft. Langsung mahal harganya. Oke. Gitu. Kalau mau ini kontak lewat WA boleh bisa. Di nomor 089 609 156 251. Nanti dengan saya langsung respon ya. Fast respon dong ya. Fast respon. Ini juga Gia mau ucapkan terima kasih dulu Mbak untuk yang sudah bergabung via WhatsApp. Udah ada Kakak Ogi, tadi Mas Anto, dan juga di Instagram juga ada yang bergabung. Untuk Ibu Trihas dan pendengar lainnya, Mbak Email, Mas Wahid, dan juga Tante Christine yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Dan buat Kak Ogi nih, Kak Ogi katanya punya keponakan. Mungkin bisa ya beliin keponakan. Diskon. Oh tuh Kak, langsung ada diskon Kak Ogi, bisa langsung hubungi aja nih di Pancal Bike ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ini pembicaraan kita. Thank you juga nih Kak Gia udah ngasih kesempatan Pancal Bike nih buat cuap-cuap di sini. Sharing lebih tepatnya sharing. Thank you kesempatannya. Siap, tapi aman karena Mbak Ratna sama Mas Nugroho ini nggak pakai Pancal Bike ya kesini. Enggak. Nanti patah di jalan. Udah capek dulu. Oke, kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih ucapkan untuk Anda yang sudah berinteraksi ataupun mungkin bergabung hanya untuk mendengarkan. Ini semoga bermanfaat tentunya. Ada inspirasi dan mungkin cara-cara kalau mau lebih lanjut bisa langsung ke YouTube-nya aja atau hubungi nomor WhatsApp dan juga Instagram. Untuk itu Gia ucapkan sekali lagi terima kasih Mbak Ratna dan juga Mas Nugroho. Jangan kapok ya. Semoga kita bisa selalu siap, sukses juga untuk Pancal Bike. Dan pendengar, Gia masih akan menemani untuk Anda di manapun Anda berada ya tentunya dengan program-program lainnya dari Star FM. Ada Dinamika Jogja pagi, siang, malam, dan juga akhir pekan. Jadi jangan lewatkan, terus stay tune di 101,3 Star FM Inspiring Sound.